Oke, baik, selamat malam teman-teman semua. Nah, jadi kami di sini untuk mempresentasikan tentang biaya kesehatan dengan saya sendiri, Angela Maricindiko. Saya Syamil Sages, saya Desi Natalia, dan saya Ria Safira. Saya akan membaca tentang biaya kesehatan slide pertama. Kesehatan merupakan hak asasi mendasar atau Universal Declaration of Human Rights 1948 yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini menegaskan peran negara dalam menjamin kesejahteraan, tempat tinggal masyarakat yang layak, lingkungannya yang sehat, dan akses dalam pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 170 tentang kesehatan yang berbunyi tentang pembiayaan kesehatan bertujuan untuk pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi pasal dan ayat yang saya sebutkan tadi, negara bertanggung jawab untuk pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan yang merata, yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Yang berikut, biaya kesehatan. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan ini dapat ditinjau dari dua sumber, yaitu penyedia pelayanan kesehatan, yang artinya besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua adalah pemakai jasa pelayanan. Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan tersebut. Yang berikut adalah sumber biaya kesehatan yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit, obat, honor dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, biaya pemeriksaan, biaya alat kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, secara umum terdapat dua jenis biaya kesehatan. Yang pertama yaitu jenis biaya pelayanan kedokteran. Nah, biaya pelayanan kedokteran yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta mencegah penyakit. Biaya yang dimaksud adalah untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran yang tujuan utamanya mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan pasien. Yang berikut adalah biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta mencegah penyakit terhadap masyarakat. Sekian dari saya. Oke, kita lanjut ke jaminan kesehatan masyarakat. Nah, teman-teman, jaminan kesehatan masyarakat itu adalah jaminan yang diberikan baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun swasta untuk menjamin penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ini tuh umumnya ya untuk meringankan beban biaya supaya biaya kesehatan itu lebih terjangkau. Bentuk upaya negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan meluncurkan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini itu dilaksanakan oleh BPJS
teman-teman gak asing sama BPJS. BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan lembaga kesehatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis jaminan kesehatan. Secara umum itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama JKN itu sendiri. Nah, JKN itu merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. JKN itu salah satu produk dari BPJS. Mungkin kalau misalnya teman-teman sakit, untuk registrasinya kan sekarang itu ada namanya aplikasi mobile JKN. Nah, berikutnya ada BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ada 2 jenis BPJS. Yang pertama itu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini tuh bersifat umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu wajib untuk punya BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini tuh ada pembagian iurannya berdasarkan kelas. Yang pertama itu kelas 1 150.000 orang per bulan, kelas 2 itu 100.000 orang per bulan, kelas 3 itu 35.000 orang per bulan. Nah, yang membedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu adalah cakupan dari rawat inapnya, terus juga dokternya. Kemudian ada juga fasilitas untuk masyarakat yang miskin, dari keluarga miskin ataupun yang tidak mampu. Jadi namanya itu adalah BPJS PBI. Nah, BPJS PBI itu tuh nggak bayar teman-teman, gratis dari pemerintah. Kemudian ada jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas dan jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Nah, ini juga itu dikhususkan untuk warga miskin. Kalau jaminan kesehatan masyarakat itu cakupannya secara nasional, cuma sekarang udah dialihkan ke program JKS. Namun kalau untuk jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda ini tuh untuk masyarakat yang tidak tercover secara nasional, yaitu masyarakat miskin yang enggak kena dampak dari JKS gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembiayaan dari kesehatan. Nah, untuk pembiayaan kesehatan sendiri secara mekanismenya itu yang diterapkan Indonesia itu ada 3 sumber utama pendapatannya. Yang pertama itu dari pajak langsung atau PPh, terus ada juga pajak tidak langsung dan juga out of pocket, yaitu biaya yang dikeluarkan sendiri oleh masing-masing orang untuk melakukan pembiayaan kesehatan ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan pembiayaan kesehatan pemeriksaan. Lalu sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia ini melibatkan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah serta kontribusi masyarakat melalui JKN. Sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Dan juga pembiayaan mandiri, yaitu tadi out of pocket. Untuk pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan itu sebesar 217,3 triliun untuk tahun 2025. Di mana yang merupakan sekitar 6% itu dari total APBN. Selanjutnya itu ada akses kesehatan, di mana layanan yang ditanggung meliputi itu ada pemeriksaan dokter umum dan spesialis. Yang kedua ada rawat inap dan rawat jalan. Ketiga ada persalinan. Lalu yang keempat operasi dan tindakan medis. Lalu yang terakhir obat-obatan yang masuk dalam daftar formularium nasional atau FANAS. Nah, sedangkan kategori kepesertaan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah pekerja menerima upah atau PPU. Itu seperti karyawan swasta, ada ASN, TNI ataupun Polri. Dan yang kedua itu pekerja bukan penerima upah atau PDPU, di mana seperti pengusaha, pedagang, dan juga pekerja lepas. Yang ketiga yang bisa menjadi peserta itu bukan pekerja, yaitu seperti pensiunan dan juga pemilik usaha mikro. Lalu yang terakhir ada penerimaan bantuan iuran atau PBI yang merupakan masyarakat miskin dan juga rentan dalam melakukan iuran yang dibayarkan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan dalam sistem kesehatan. Yang pertama itu penyebaran dana yang tidak sehat. Yang kedua itu pemanfaatan dana yang tidak tepat. Yang ketiga itu biaya kesehatan yang makin meningkat. Yang keempat itu pengelolaan dana yang kurang
selanjutnya, tindakan korupsi dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu contohnya kasus korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020, pemerintah Indonesia melakukan pengadaan besar-besaran alat pelindung diri atau APD untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes diberi tugas melaksanakan pengadaan 500 set APD dengan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui skema dana siap pakai atau DSP. Sayangnya, proses pengadaan yang seharusnya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa justru disalahgunakan untuk keuntungan pribadi melalui praktik korupsi. Yang pertama itu ada 3 KPK menetapkan tersangka, yaitu Budi Silvana atau pejabat pembuat komitmen atau PPK atau Kemenkes. Yang kedua itu Ahmad Taufik, Direktur Utama PT Permata Putra Mandiri. Yang ketiga itu Satrio Wibowo atau Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Modus operasi korupsi yang pertama itu menunjukkan langsung dilakukan kepada 2 perusahaan atau melalui proses seleksi yang transparan. Yang kedua itu perusahaan tersebut tidak melakukan izin edar alat kesehatan dari Kemenkes. Yang ketiga itu harga EPD dinaikkan dari harga sebesar 300 menjadi 700 per set. Dokumen menunjukkan kontrak dibuat mundur tanggal bad date seolah proses sudah sesuai aturan. Yang selanjutnya itu dokumen kontrak tidak memuat spesifikasi teknis atau APD, tidak ada kejelasan hak dan kewajiban dan tanpa jadwal pengiriman. Yang berikutnya, barang sempat dikirim ke 10 provinsi tapi didistribusikan tidak terdokumentasi dengan baik. Yang selanjutnya itu perusahaan mendapatkan keuntungan tidak wajar melalui margin besar yang ditentukan diam-diam. Kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPKB atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 3.900,6 miliar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami mempresentasikan tentang biaya kesehatan. Kami tutup presentasi ini.